ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلب لكل خير دافع لكل سار حاصل لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita Riyadhus Shalihin masih dalam babun bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Al haditsul bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul khamisu an ummil mu'minina ummi salamata hindin binti abi umayyah huzaifah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fatarifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus salata rawahu Muslim wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadisul khamis an ummil mu'minina Ummi Salamah Hindin binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma aqamu fiikumus shalah. Rawahu Muslim. Hadis yang kelima, yakni hadis dari bab fil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, didapatkan dari salah seorang istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin yang bernama Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah, yang dikenal dengan Ummi Salamah. Ummi Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah ini dikategorikan istri yang mendapat gelar Ummul Mukminin. Tidak semua istri-istri Nabi mendapatkan Ummul Mukminin, karena ada istri-istri Nabi yang memang awalnya itu adalah budak, ya kemudian dimerdekakan dan diperistrikan oleh Nabi. Nah, hadis ini didapatkan dari salah satu Ummul Mukminin, yaitu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala annahu qala, bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yusta'malu alaikum umara'u, sesungguhnya kata Nabi, yusta'malu alaikum, akan diangkat atas kamu sekalian nanti umara, beberapa penguasa, pemimpin. Fata'rifuna wa tunkiruna, maka kamu sekalian akan mengetahuinya dan juga melihat akan kemunkaran. Nanti akan terpilih satu masa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di masa itu akan terangkat, akan terpilih pemimpin-pemimpin yang kamu akan lihat kemunkaran-kemunkaran. Kamu akan lihat bagaimana kinerjanya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan terlihat, tapi kebaikan-kebaikannya itu tidak murni, tapi ada tujuan politis. Paham maksudnya ini? Dan nampak watun kiruna, dan juga akan terlihat kemunkaran mereka. Masya Allah. Satu masa nanti, kata Nabi Muhammad. Faman kariha, maka barang siapa yang tidak suka terhadap kepemimpinannya, barang siapa yang benci terhadap penguasa tersebut, faqad bari'a, maka sungguh orang itu terbebaskan. Waman ankara, dan barang siapa yang mengingkari, kalau tadi sekedar membencinya saja, sekedar di dalam hati tidak suka, tapi ada lagi waman ankara, dan barang siapa yang mengingkari, beda ya.
Kalau mengingkari bukannya sekedar di dalam hati, tapi ada reaksi pengingkaran. Paham maksudnya nih? Kalau tadi hanya sekedar apa? Benci aja. Kalau benci adanya di mana? Hah? Hanya di hati aja. Kalau benci tidak suka tuh hanya ada di hatinya. Nah, barang siapa kata Nabi melihat daripada kekuasaan para penguasa yang seperti itu, di mana pada masa itu penguasa itu fata'rifun, engkau mengetahui daripada kinerjanya itu mereka, engkau tahu, engkau lihat. Wa tunkiruna, dan kelihatan juga engkau tahu tentang kemunkarannya, kezalimannya. Faman kariha, maka barang siapa yang membenci hal yang seperti itu, faqad bari'a, maka sungguh dia telah bebas dari. Tapi waman ankara, barang siapa yang mengingkarinya, artinya kebenciannya terlampiaskan dengan bentuk reaksi, paham ya? Dengan bentuk reaksi, faqad salima, maka orang itu akan terselamatkan di hadapan Allah. Kalau tadi hanya sebatas apa? Bebas saja, ya, bebas. Walakin, akan tetapi, man radiya wa taba'a, ya, akan tetapi orang yang senang dan mengikutinya, qalu, nanti ada juga orang-orang yang senang dan juga orang-orang yang mengikutinya. Qalu, maka bertanya ini sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhu, apakah kami semua ketika melihat ada penguasa yang seperti itu, yang telah tampak kezalimannya, yang telah tampak daripada kemunkarannya, ala nuqatiluhum, apakah perlu kami memerangi mereka? Paham nih maksudnya? Apakah perlu memerangi mereka? Qala la, kata Nabi, jangan, nggak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka itu mendirikan dan mengerjakan bersama kamu akan sholat. Jadi selama mereka masih apa? Sholat. Kita lihat memang kemunkarannya, kita lihat kezalimannya gitu. Kita nggak boleh melakukan sebuah kudeta, pemberontakan, kita bunuh, kita perangi mereka, nggak boleh. Selama kepemimpinannya itu sah. Paham maksudnya? Selama kepemimpinan itu sah, melalui satu prosesi demokrasi yang sah. Nggak boleh kita melakukan sebuah kudeta. Bahasanya kan kudeta. Nggak boleh kita melakukan kudeta, pemberontakan, apalagi sampai pembunuhan kepada mereka, nggak boleh. Selama mereka itu masih sholat bersama kamu sekalian, artinya selama masih menjalankan itu syariat. Tapi peneguran boleh nggak? Boleh nggak? Kritik boleh nggak? Boleh. Kita kritik, kasih tahu, boleh. Makanya seharusnya ibarat sembahyang, kita diajarkan betapa ada filosofi dalam sembahyang itu, mengajarkan bagaimana cara kita bertata negara yang baik. Sholat nih Pak, masjid, sholat, kita diajarkan bagaimana cara bermasyarakat, bahkan bertata negara yang baik dalam sholat. Tidak ada konsep ajaran agama seindah ajaran agama kita. Makanya wajar kalau Allah bilang dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Tapi ayat ini, inna dina indallahil Islam, itu adalah ayat yang harus disampaikan ke dalam internal Islam. Jangan ayat ini dibuang keluar ayat Islam, disampaikan kepada orang-orang di luar Islam. Jangan. Itu akan menjadi sebuah masalah. Jadi ayat ini
Inna dina indallahil Islam. Itu ayat itu harus disampaikan, diarahkannya kepada siapa? Kepada umat Islam. Sampaikan kepada mereka tuh, supaya menambahkan keyakinan di dalam diri kaum muslimin bahwa sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah, tidak ada agama kecuali agamamu, yaitu agama Islam. Sehingga rasa memiliki terhadap agama itu ada. At-tamalluk ad-diniyah, rasa memiliki agama itu ada. Kalau kata anak sekolahan mah namanya sense of belonging. Ngerti nggak tuh? Hah? Saya juga gak ngerti. Ada sense of belonging, rasa memiliki. Tanamkan itu, masukkan supaya engkau bangga dengan keislamanmu. Islam itu konsepnya yang universal begitu. Makanya Allah tandaskan dalam Al-Quran, tidak diturunkan itu Islam kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi siapa? Bagi siapa? Bagi alam semesta, bukan bagi orang muslim, bukan bagi orang mukmin. Ayatnya mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, Allah tidak katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tidak. Allah juga tidak bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tidak. Islam hadir bukan rahmat, menjadi rahmat bukan hanya untuk buat orang Islam, bukan. Islam hadir bukan menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman saja, tapi ayat itu jelas mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Masya Allah, ma huwal alam. Apa itu yang dimaksud dengan alam? Ma siwallah fahuwa alam. Semua selain Allah disebut apa? Alam. Semua selain Allah, makhluk, semua adalah alam. Itu artinya bahwa Islam bukan hanya untuk rahmat bagi umat Islam saja. Kita harus bisa menjadikan rahmat bagi alam semesta ini, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan, bahkan kepada apa saja kita harus menjadi rahmat. Islam mengajarkan konsepnya yang begitu luar biasa, sampai-sampai di dalam bertata negara, dalam bertata negara, konsep itu diajarkan di dalam ajaran Islam. Tidak perlu kita jauh-jauh, lihat saja itu konsep Islam, yaitu dalam melaksanakan ibadah apa? Sholat. Dalam ibadah sholat berjamaah diajarkan kita bagaimana kita bisa bermasyarakat, bahkan bertata negara yang baik dalam sholat berjamaah. Makanya oleh karena itu ikhtilaful ulama, berbeda pendapat ulama tentang menghukumkan sholat berjamaah. Tentang menghukumkan sholat berjamaah. Kalau sholatnya semuanya wajib, tapi sholat dengan berjamaah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah, sembahyang berjamaah itu. Artinya kalau ada satu kampung tidak ada satupun yang berjamaah, maka satu kampung itu dosa semua. Kalau dia berpandangan dengan fardu kifayah. Tapi ada yang berpendapat sholat dengan berjamaah itu fardu ain. Masya Allah. Sembahyang dengan berjamaah fardu ain, walaupun dia tidak termasuk syarat sah sholat. Walaupun tidak termasuk syarat sah sholat. Artinya orang yang sembahyang tidak dengan berjamaah, sembahyang sendiri, maka sembahyangnya, sholatnya tetap sah. Sembahyangnya tetap sah, tapi berdosa karena dihukumkan fardu ain. Sembahyang juga dosa juga, berat gak tuh? Ya, sembahyang juga dosa juga, gugur sholatnya, kewajiban sholatnya gugur, sah sholatnya, tapi dosa karena tidak apa? Berjamaah. Berat kalau yang kayak begitu. Tapi ada yang memberikan gambaran bahwa sembahyang dengan berjamaah itu bukan fardu kifayah, juga bukan fardu ain, tapi dia hanya sunnatul muakkadah.
sebagai sunnah yang amat sangat dianjurkan sholat dengan berjamaah karena nilainya begitu besar. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang filosofi di dalam sembahyang berjamaah amat sangat luar biasa. Bukan hanya diajarkan bagaimana kita hidup bermasyarakat, bersosial, tapi juga dengan sholat berjamaah kita diajarkan tentang bagaimana bertata negara yang baik. Diajarin kita. Makanya dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Makanya salat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, makmum harus ikut kepada siapa? Imam, siapapun imamnya. Siapapun imamnya. Makanya di dalam pemilihan kriteria imam, fikih ketat. Fikih itu ketat. Enggak semua orang bisa jadi apa? Imam. Enggak semua dalam memimpin sholat. Tapi kalau untuk jadi makmum siapa aja boleh nggak? Kalau untuk jadi makmum boleh nggak? Boleh, siapa aja boleh jadi makmum. Mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, jadi makmum boleh. Jangan lagi orang yang sehat, orang yang sakit boleh nggak? Boleh. Siapapun boleh jadi, tapi untuk jadi imam. Nah, artinya untuk jadi imam ada proses pemilihan yang ketat untuk pemilihan. Kalau makmum semuanya. Carilah tuh imam yang baik, yang benar-benar bisa, dia harus bisa melihat. Sampai-sampai Nabi bilang, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila salah seorang kamu ingin menjadi imam dalam sholat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankan sholatnya, ringanin sholatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam sholat berjamaah itu ada orang-orang, ada shaghira wal kabira, ada anak kecil, ada yang besar, wal dhaifa wal marida, ada yang sakit, ada yang lemah, wazal hajati, bahkan ada orang yang punya hajat beraneka ragam. Itu yang namanya makmum. Betul ya? Nah, imam harus bisa melihat itu semua. Dia yakin imam ini siapa? Pemimpin. Pemimpin. Makmum siapa? Rakyat. Makmum rakyat. Pilih pemimpin itu sebagaimana kriteria kita. Dalam kitab Riyadhul Badi'ah bahkan dikuatkan di dalam Kasifatus Sajah. Di situ dijelaskan untuk menjadi seorang imam jangan kita pilih imam yang kita benci. Kita nggak boleh memilih imam yang kita apa? Dalam sembahyang nih. Sebab kalau kita memilih orang yang kita benci jadi imam, kira-kira sembahyangnya khusyuk apa kagak? Hah? Khusyuk nggak? Kira-kira sembahyangnya bagaimana? Makanya nggak boleh tuh, sampai segitu tuh diajarin. Jadi pemimpin, imam, untuk jadi imam, jangan kau cari dia pemimpin, imam, orang yang kamu benci, jangan. Karena nanti tidak menumbuhkan kekhusyuan di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Mampus banget ya. Astagfirullahaladzim. Iya, sialan banget dia lagi deh. Gedeg banget dah. Astagfirullahaladzim. Nah, makmum, imam harus lihat, makmum gitu juga. Pemimpin, ini dia nih. Fata'rifuna wa tunkiruna. Nanti kamu sekalian akan bisa mengetahui itu bagaimana kinerjanya, kemungkarannya, bahkan ada kebaikannya pun juga kamu bisa lihat. Sementara kebijakannya dia semuanya politis. Semuanya politis, hanya kebaikan, perhatiannya dan lain sebagainya, tapi ada unsur politis yang begitu, bukan murni untuk memberikan kebaikannya, sehingga kamu lihat itu semua, kamu saksikan itu semua. Kata Nabi Muhammad, faman kariha, barang siapa yang membencinya, tidak suka terhadap kepemimpinannya seperti itu, faqad bari'a, maka sungguh dia akan terbebaskan dia. Kenapa? Dia hanya benci di dalam dirinya.
Ya, dia akan terbebaskan sama oleh Allah dalam agama. Dia termasuk orang-orang yang terbebaskan. Dia nggak ada beban, dia nggak dapat apa-apa. Tapi waman angkara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari daripada kemunkarannya itu, maka dia akan selamat di hadapan Allah, akan dapat nilai poin dia. Kalau tadi mah ya namanya orang bebas, mau dikasih boleh, kagak dikasih boleh. Ya, kalau yang ini faqad salima, maka niscaya dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lihat boleh kudeta, nggak boleh, haram hukumnya. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberontak sebuah pemerintahan yang sah, paham ya, itu adalah sebuah perbuatan yang diharamkan, nggak boleh. Makanya sahabat nanya nih, kata sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, ya Rasulullah, kalau kami melihat itu semuanya, kemungkarannya sudah ada, ini sudah ada kebijakannya, walaupun ada yang baik, tapi lebih banyak kemudaratannya, kezalimannya. Ala nuqatiluhum, apakah boleh kami memerangi mereka ya Rasulullah? Biar mereka turun, biar kita ganti dengan yang lainnya. Ala nuqatiluhum, kita berkudeta kepada mereka. Qala la, kata Nabi, boleh nggak? Enggak. Kata Nabi, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka itu masih mengerjakan apa? Salat. Tak boleh. Tapi tegur wajib. Jangan didiemin. Imam kalau salah jangan didiemin, ntar bisa sama semua. Mesti ada yang menegurnya. Kalau dalam bahasa agama tanbih, mesti ada yang tanbih. Yang menambih itu juga tanbihnya dengan baik, dengan bijak. Ada etika, ada tata caranya. Negornya juga dengan negor yang baik. Dengan tegurannya dengan apa? Kalau imam salah, imam lupa, tegurannya dengan apa? Hah? Subhanallah, subhanallah. Siapa tuh yang menegur? Hah? Makmum yang mana? Makmum yang mana? Yang di belakang apa yang di depan? Yang lebih tahu yang di depan apa yang di belakang? Yang di depan. Yang di depan siapa? DPR. Paham nggak maksudnya? Mereka ini perwakilan makmum yang di belakang. Kan lu lihat tuh salah, kan lu denger tuh dia salah, masa lu diem aja? Tanpe dong. Begitu kira-kira. Ini ngomong begini keras apa kagak ya? Tegur dong, kan lu denger, kan lu lihat, lu saksiin. Kalau lu lihat kayak begitu, nggak mau negor, lu jangan duduk di depan, kasih yang ngerti di depan. Makanya untuk barisan yang pertama, shaf yang ada di belakang imam, itu harus orang yang mengerti tentang hukum-hukum sholat. Jangan sembarangan, ini main ujuk-ujuk datang aja ke depan. Iya, main ujuk-ujuk dateng aja ke depan. Kan sunnah, sop awal bagus, bener. Tapi mesti ada, makanya pengurus masjid DKM, baik itu masjid musola, punya hak itu untuk mengatur itu. Siapa yang ada, imamnya siapa, muazzinnya siapa, makmum yang di depan juga siapa, punya hak tuh. Supaya tertib. Ini udah salah imam, dia lihat diam aja, kagak dia tegur, diam aja. Ya Allah, imamnya begitu juga lagi, udah salah romannya tenang aja lagi, kentut. Yang di belakang denger gak? Diam aja. Terus kagak enak gua sama imam. Gue yang musuh dia soalnya, gue yang iniin dia. Astagfirullahaladzim. Imam kentut juga diam aja lagi. Ya, Astagfirullahaladzim. Masya Allah.
Ini hadis dalam banget ini. Ya. Babnya udah terjadi belum? Udah. Di mana? Hah? Di mana? Ah, kita nggak boleh mengada-ngada. Ini Nabi lagi mengisyaratkan doang. Ini Nabi lagi memberikan isyarat. Ini kan Nabi nih ngomongnya 4-15 abad yang lalu, betul ya? Nabi hanya memberikan ilustrasi. Masya Allah, luar biasa Nabi. Begitu hebatnya tuh, ya. Makanya kata Nabi, innahu yusta'malu alaikum. Fiilnya fiil mudhari nih. Nunjukin bukan yang udah terjadi, nanti akan terjadi. Betul? Iya, bukan yang udah. Kalau udah terjadi namanya fiil apa? Fiil madhi. Ini fiil mudhari, nanti akan terjadi. Innahu yustamalu alaikum umara'u. Nanti akan ada tuh terpilih di antara kamu para penguasa-penguasa. Umara bukan ulama. Ada ulama, ada apa? Umara. Ada juga ubaru. Ya Allah. Ada ulama, ada umara, nanti akan ada fata'rifuna wa tunkiruna. Kamu mengingkari mereka padahal kamu lihat, kamu mengetahui udah itu. Kebijakan-kebijakannya semuanya. Faman kariha faqad bari'a. Maka jikalau saja engkau melaksanakan hal yang seperti itu kemudian engkau benci, kamu lihat benci itu enggak ada gerakan Pak, hanya ada di mana? Di hati. Hanya ada di hati dia. Kegedemen banget gua. Cuman kalau dia mau ngasih pandangan, mau ngasih ngomong, kagak berani, takut. Paham nggak? Mau negor pakai tangan kagak berani, mau ngomong pakai mulut kagak berani. Akhirnya apa? Ampek. Di hatinya doang dia pikirin aja. Dia kagak, ya Allah. Tapi nggak punya. Nah, dia orang yang kayak begitu berani. Fakot bebas tuh. Gak ada beban, yang dianggap gak ada deh. Tapi insya Allah kalau ada orang yang berani menyuarakan itu, walaupun tidak dengan tangan, tapi dengan apa? Dengan lisan. Maka katanya waman angkara, barang siapa yang mengingkari hal yang seperti itu. Kalau mengingkari berarti diem apa bergerak? Hah? Diem apa bergerak? Bergerak. Bergerak dengan tangan, bergerak dengan kaki, bergerak dengan anggota tubuhnya, atau bergerak dengan lisannya. Berani mengatakan itu, menegur. Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terpilih dia menjadi seorang Amirul Mukminin, kemudian beliau berkata, saudara-saudara, apabila nanti saya di dalam perjalanan menjalani amanah ini, saya punya kesalahan, saya punya kekeliruan, tolong tegur saya. Kata Sayyidina Umar, tolong tegur saya. Berdirilah ini seseorang. Apa katanya? Baik ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau salah di dalam menjalani amanah, engkau mengkhianati, kami akan tegur engkau dengan pedang. Ada seseorang teriak begitu, dirinya orang pemberontak, itu mau berontak pemenang, disangkanya pemberontak. Tapi apa kata Amirul Mukminin? Duduk kalian semua. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan orang yang seperti itu. Tegur aku dengan pedangmu, katanya. Berarti ada orang yang berani mengingatkan aku. Begitu seharusnya. Ini buru-buru pakai pedang. Baru ngomong aja tangkap, boro-boro pakai pedang, boro-boro pakai ini. Astagfirullahaladzim. Tuh kayak begitu seharusnya. Nah harusnya begitu, berani pakai yang kayak begitu. Wa man ankara, maka barang siapa yang mengingkari dia, berarti ada satu reaksi. Kalau tadi kariha, benci, hanya ada di dalam hati dia, diem baik, tapi hatinya kagak seneng. Itu yang disebut wazalika ad'aful iman. Itulah orang-orang yang lemah imannya, yang sehingga akhirnya dia dianggap orang lemah iman. Ya udah,
bebas saja dia mah, kagak dia apa-apain dia mah, dikasih kagak, diomelin juga kagak, mau ngomelin kagak kelihatan gerakannya dia, betul. Mau kita kasih hadiah, ada gerakannya nggak ada juga, nggak ada juga, udah bebas kan dia. Tapi waman ankara, barang siapa yang mengingkari, tegur dia. Harus ada yang berani negur nih. Kalau yang di barisan pertama, sop yang pertama, maaf ucap ini, para anggota terhormat yang sudah dipilih untuk mewakili rakyat makmum yang di belakang, diem aja. Salah nggak kalau seandainya makmum yang di belakang juga teriak? Salah nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau dia diem aja, boleh. Akhirnya terjadilah teriak betul pada. Teriaknya apa? Macam-macam. Ada yang pakai asal ada tasbihnya subhanallah, subhanallah. Kalau perempuan nggak subhanallah, nggak usah pakai suara, pakai tepokan. Karena katanya sebagian ulama mengatakan sautul mar'ah fi shalah aurat. Karena suaranya perempuan kalau dalam sembahyang apa ya? Aurat. Dalam sembahyang suaranya perempuan bisa jadi aurat. Kalau dia bisa teriak juga tuh perempuan, puyeng imam. Lah bisa puyeng imamnya. Subhanallah. Kata imam, lah ini siapa ya? Ini romannya merdu amat nih suara nih. Ini ya Allah. Kayaknya gua kenal banget nih. Kayak janda sebelah nih. Ilah, astagfirullahaladzim. Makanya nggak boleh suara perempuan itu pakai cara tegurannya bukan seperti itu. Jadi kalau seandainya yang sop pertama ini diajarkan dalam sholat, orang-orang yang anggota dewan yang terhormat, kalian kan terpilih untuk mewakili suara kami, tolong dong imam sholat, kami kan pengen sembahyang bener, supaya sembahyang kami bener, supaya sembahyang kami sah terima. Mudah-mudahan dengan sembahyang ini jadi baldatun thayyibatun, gitu maksudnya. Kalau dia salah tegur dong. Jangan diem aja. Akhirnya karena kamu diem, akhirnya di belakang, Masya Allah, boleh jadinya dia tegur. Itulah yang terjadi di dunia sana, di antariksa. Terjadilah hal yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah di demo itu pemimpin di antariksa sana, berkali-kali demonya itu, akhirnya budak juga tuh pemimpin, nggak dengar tuh semuanya. Padahal itu akhirnya berusaha untuk bercoba. Kalau memang dengan cara itu tidak bisa, ayo kita ketuk pintu langit kita bermunajat kepada Allah. Kita mohon dengan kekuatan Allah agar mereka bisa diingatkan itu dengan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, bermunajat, insya Allah. Ya, Masya Allah. Ini bumi antariksa ini emang mesti diituin juga itu. Qala la ma aqamu fikumus salat. Jangan kamu lakukan pemberontakan, jangan kamu adakan itu kudeta selama mereka adalah sah di dalam kepemimpinannya. Paham maksudnya? Mereka masih menjalankan sholat. Berarti benar nggak? Prosesnya benar nggak? Walaupun hanya sekedar mengerjakan sholat, ya. Padahal yang disuruhnya ngerjain apa diriin? Hah? Mendirikan. Yakin saya kalau seandainya itu imam mendirikan sholat, insya Allah dia akan benar sembahyangnya. Betul ya? Kalau dia mendirikan sholat, bukan apa? Bukan mengerjakan sholat. Kalau dia mendirikan sholat, imamnya pasti menjadi imam yang luar biasa. Kalau benar-benar mendirikan sholat, kenapa? Dijamin oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Jaminan dari Allah, nggak akan mungkin. Jangankan perbuatan munkar, perbuatan fahsya pun tidak dikerjakan sama dia. Insya Allah kita butuh tuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang mampu mendirikan sholat. Ya, nah, besok mesti ada pemilihan imam di masjid kita ini dengan kriteria yang benar. Ya, besok jangan sekarang, besok aja 2024. Ya, cari tuh imam sholat kita yang benar, supaya biasa mensuarakan yang benar, jalan yang benar, lakukan yang benar. Allahu Akbar. Ini apa kesawanan jadinya ini? Ya. Allahu Akbar. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu hadis dulu deh malam ini deh ya. Gitu. Nanti insyaallah kita lanjutin lagi. Nih emang rada-rada panas nih. Hadis-hadisnya amar ma'ruf nahi munkar nih, masya Allah. Yang mesti diademin dulu. Ngopi dulu dan ntar. Ya insya Allah mudah-mudahan satu ini juga ada manfaatnya buat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya Nabi sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita. Sudah memberikan sebuah gambaran, sudah memberikan sinyal, ada ilustrasi yang begitu luar biasa. Ya, Nabi mengatakan nanti satu masa akan ada terjadi pada diri kamu sekalian, di mana pada umat-umatku akan terpilihlah mereka para para umara nih. Ya, umara itu bukan ulama, tapi kalau ulama bisa jadi umara. Ada nggak? Ulama yang jadi umara ada nggak? Ada. Ya, Umar, lihat aja bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana, makanya kalimat Amirul Mukminin itu, titel itu yang pertama mendapat itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mendapatkan titel itu. Abu Bakar As-Siddiq nggak dapat titel Amirul Mukminin, enggak. Makanya salah kata ulama. Kalau seandainya dia sebutkan Amirul Mukminin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, salah. Karena Amirul Mukminin itu adalah titelnya Umar bin Khattab dan seterusnya. Ini kadang-kadang sembahyang taraweh Bilalnya suka menyebutin begitu tuh. Ada nggak? Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Betul ya? Ya salah itu mah. Jangan disebut Amirul Mukminin buat Abu Bakar Siddiq. Kalau Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab baru benar. Kalau Abu Bakar enggak, bukan Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq gitu. Jadi Khalifatul Rasulillah. Ya, nah itu boleh. Umar pun boleh Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar Ibnul Khattab boleh. Karena mereka semua adalah Khulafaur Rasyidin. Ya, semuanya sama. Nah, jadi Amirul Mukminin itu memang di zamannya daripada siapa? Umar bin Khattab, dan masa kepemimpinannya memang lebih lama. Kalau Abu Bakar Siddiq, beliau nggak lama memimpinnya, melanjuti estafet kepemimpinan Rasulullah nggak lama, beliau hanya 2 tahun. 2 tahun itu ya, jadi, dan dia belum sempat ngurusin ketatanegaraan, baik itu kepemerintahan, belum dibentuk tuh yang namanya gubernur, belum sempat Abu Bakar. Kenapa? Karena pada saat itu banyak kaum muslimin, bahkan kaum mukminin sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, banyak yang goyang keimanannya, keislamannya. Banyak yang sudah tidak itu, goyang mereka. Mereka menganggap bahwa ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad, ya, ajaran Islam itu berlakunya hanya pada saat ada siapa? Nabi Muhammad, selesai. Makanya ketika pada saat itu banyak orang yang nggak mau bayar zakat, banyak orang yang nggak mau berpuasa. Marah Abu Bakar,
Karena yang namanya zakat itu tidak ada kaitannya. Rasulullah hanya menyampaikan syariat dari agama Islam. Paham maksudnya? Menyampaikan Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang membuat itu, Rasulullah hanya menyampaikan saja. Kalau seandainya Rasulullah sudah meninggal dunia, ajaran itu masih tetap apa? Ada, berlanjut. Karena itulah makanya dia dijadikan sebagai rukun Islam. Ya, nah mereka banyak yang nggak mau bayar zakat, marah Abu Bakar, diperangilah oleh Abu Bakar tuh orang-orang seperti itu. Nah jadi Abu Bakar dalam masa kepemimpinannya belum sempat memikirkan apalagi sampai membentuk ketatanegaraan, belum, ya, karena masih mengurusin hal-hal yang seperti itu. Nah di zaman zaman Sayyidina Umar bin Khattab lah proses itu sudah mulai berlaku. Makanya dibentuk tuh yang namanya angkatan-angkatan perang. Ada tuh dibentuk semuanya. Sehingga akhirnya lihat bagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu bisa mengekspansikan daripada wilayah kekuasaannya. Ternyata kekuasaannya Sayyidina Umar bin Khattab bukan hanya ada di Madinah, bukan hanya ada di Mekah, masuk ke Syam, masuk ke Mesir, masuk ke semua, bahkan di Eropa bendera kejayaan Islam di zaman Umar bin Khattab berkibar begitu indahnya. Jaya Islam dulu di Eropa, di Spanyol dan lain sebagainya. Itu sampai begitu luar biasa kejayaan berkat kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab. Begitu luar biasanya dia, bisa pendobrak yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab itu mendapatkan julukan apa? Al-Faruq. Dia disebut Al-Faruq. Kenapa? Karena dia bisa memisahkan antara yang hak dengan yang apa? Yang batil. Jangan sekali-kali bicara kebatilan sama Umar bin Khattab. Orang yang paling tegas dia, orang yang paling luar biasa. Ya. Ada orang datang bawa naik kuda, kemudian sampai di rumah, sampai ke tempat kerjanya Umar bin Khattab. Ini orang jalan, kudanya dituntun, kudanya dilihat, jalannya kudanya pincang, gitu. Ditanya, ente bawa kuda pincang ke sini? Enggak. Saya tadi kuda saya sehat ke sini. Terus iya tadi tuh di jalan sono, di mana? Dekat Pedek. Ada lubang, kemudian kuda saya kecengklak di situ. Paham gak tuh? Kecengklak apa ya? Hah? Iya. Jatuh tuh ada lubang di situ. Jadi jatuh, saya nggak tega naikin karena kakinya sakit, jadi saya tuntun. Oh di situ, iya. Apa yang dilakukan sama Umar bin Khattab? Dipanggil tuh bagian PU, dinas PU-nya dipanggil mau Umar bin Khattab. Ente sampai kayak begitu, ente ngapain aja? Tuh jalanan sampai bolong kayak begitu. Untung kuda nih, untung kuda tuh. Lihat gara-gara ente kemana? Kan ente dapat gaji, kan ente bisa ini. Tuh Umar bin Khattab. Saya nggak mau tahu lagi, rapihin besok. Habis itu ente pindah jadi di Papua, begitu katanya. Tuh hebatnya tuh Umar bin Khattab, masya Allah. Itu kuda yang kena seperti itu. Makanya semua tuh, apalagi Umar bin Abdul Aziz, dulu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz, masih keturunannya Umar bin Khattab. Betapa dia dia ikutin tuh kakeknya Umar bin Khattab, kepemimpinannya, kejujurannya, kedisiplinannya, keadilannya. Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi pemimpin, mereka pernah berkata itu, andai kata saja engkau lihat dari Yaman sampai ke Syria, engkau temukan di sana ada orang-orang yang menjadi mustahik, tolong laporkan saya akan berhenti jadi pemimpin. Begitu. Kalau seandainya engkau telusuri jalan dari Yaman sampai ke Syam, Syria, itu kekuasaannya dia semua. Kalau kamu temukan di situ ada warga yang menjadi mustahik,
Paham mustahik? Dalam zakat itu ada dua istilah. Ada muzaki, ada mustahik. Muzaki orang yang memberikan zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Kalau seandainya engkau temukan ada mustahik, laporkan aku. Nggak ada mustahik. Berarti kalau begitu makmur semuanya, sejahtera semuanya. Hebatnya nih Umar bin Abdul Aziz. Makanya Masya Allah, coba kita bermunajat kepada Allah, minta satu aja. Kata Imam Ahmad bin Hambal, andai kata kamu berdoa kepada Allah dan kemudian doamu satu, dia akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang kau minta? Kita nih dijamin sama Allah berdoa, dan doa kita pasti diapain? Dikasih satu doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang akan kita minta? Ini kan kita mintanya duit, betul ya? Sembuhin penyakit, ini, itu, dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hambal bilang, andai kata aku diberikan satu doa, dan doa itu diijabah dan dikabulkan dengan satu doa itu, maka aku tidak akan minta apa-apa kecuali aku satu yang aku minta. Apa? Berikanlah pemimpin yang adil. Itu yang diminta oleh Imam Ahmad bin Hambal. Aku nggak minta kesehatan, aku nggak minta kesejahteraan dan lain sebagainya. Aku hanya minta pemimpin yang apa? Yang adil. Kenapa? Karena dengan pemimpin yang adil pasti ada kesejahteraan, pasti kesehatan akan terjaga, semua akan terpelihara. Dengan sebab siapa? Dengan sebab siapa? Pemimpin yang adil. Itu yang diminta oleh Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan itu semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim.